Shalom sobat, kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita selanjutnya di 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi coba kita buka dan kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, kira-kira menurut sobat apa ini maknanya dalam hidup kita? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Nah, kenapa kita disebut berasal dari Allah? Kira-kira mengapa kita disebut berasal dari Allah? Saya buka ya. Mengapa kita disebut berasal dari Allah? Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Saya baca ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, jadi yang pertama dulu, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah ini bukan bermaksud hal duniawi, melainkan tentang hal surgawi. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam hidup kita, sehingga kita yang berdosa ini dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Tuhan ada di dalam kita. Kita menjadi anak-anak Allah, diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bisa sobat baca nanti ya di Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Nah, terus apa lagi kita baca? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nah, kita diberi arahan itu untuk mengalahkan nabi-nabi palsu. Nah, apa ciri-ciri nabi palsu? Apa ciri-ciri nabi palsu? Ya tentu saja perkataannya palsu. Yang kedua, perbuatannya palsu. Yang ketiga, perkataan dan perbuatannya tidak konsisten, kan gitu kan ya. Nah, kalau firman Tuhan berkata, saya buka dulu ya supaya enak diskusinya. Kita buka Matius 7. Nah, contoh ya, Matius 7. Matius 7 berkata, Matius 7 ayat 15 ya, saya baca ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi Alkitab mencatat bahwa nabi-nabi palsu itu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa nabi palsu itu perkataannya itu palsu, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatannya itu palsu. Dan yang lebih kompleks, perkataan dan perbuatannya tidak sejalan. Nah, coba kita baca lagi. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Berarti apa? Ciri-ciri nabi palsu itu lihat dari perbuatannya. Tuhan berkata, jangan membunuh. Nah, Tuhan berkata, jangan mencuri.
Apakah dia melakukan hal itu? Nah, jadi kita bisa melihat pengajarannya yang salah. Tuhan telah berkata, jangan berzina. Terus berkata juga, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, kira-kira itu contohnya nabi palsu. Kemudian, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya jelas. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jadi Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Saya ulangi, kita berasal dari Allah. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Dan kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena kita tidak ikut kepada pengajarannya. Kita tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Dan tadi dikatakan, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kenapa? Karena setelah kita diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita buka ya. Kita baca Yohanes 14 ayat 26. Nah ini Yohanes 14 ayat 26. Saya baca dulu ayat 25-nya ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas, Roh Kudus itu kita terima saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, dan Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita akan semua yang diajarkan Tuhan Yesus, sehingga hidup kita dari sehari ke sehari akan menjadi lebih baik dan kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu. Kita tidak mengikuti pengajarannya, kita tidak mengikuti perbuatannya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membimbing hidup kita. Sobat ya, itu yang saya pelajari di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke? Kemudian kita lanjut. Matius 5 ayat 9. Apa renungan kita selanjutnya? Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wow, keren sobat ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, berarti apa? Ciri-ciri anak-anak Allah adalah membawa damai. Nah, jadi kalau ada peperangan, pertengkaran, permusuhan, itu bukan ciri-ciri anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena yang tadi sobat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya berbahagialah kita. Setelah kita menjadi anak Tuhan, kita harus membawa damai. Kita membawa damai di sekeliling kita, bukan pertengkaran. Jadi, ciri-ciri nabi palsu adalah dia tidak membawa damai. Ciri-ciri orang yang tidak anak Allah adalah dia tidak membawa damai. Ciri-ciri yang suka bertengkar adalah orang yang tidak anak Allah. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memberi kita pengarahan, pengajaran bahwa kita harus melakukan sesuai firman Tuhan. Jadi Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kita karena telah dipilih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa melakukan perdamaian. Kita bisa melakukan perbuatan baik, sehingga damailah sekeliling kita sobat. Oke, untuk melanjutkan renungan kita istirahat sejenak, kita dengarkan lagu rohani ya.